Oke, kali ini kita akan merangkum filmnya Om John Rambo yang berjudul Rambo Last Blood, Last Blood, atau Darah Terakhir. Meskipun sudah tua dan beruban, tetapi Om Rambo tetap saja mempunyai jiwa-jiwa tentara dengan aura yang sangat karismatik. Anjing, ngomong apa sih? Tetapi seperti biasa, sebelum itu alangkah baiknya kita melakukan ritual sekte pemujaan Surya Gudang Garam dan kopi Sipfire dengan seksama dan dalam tempo yang senikmat-nikmatnya. Dimulai. Cerita diawali dengan memperlihatkan sang legenda mantan veteran perang Vietnam yang kita semua tahu dia adalah John Rambo. Diperlihatkan dia sedang mencoba mengevakuasi beberapa orang yang berada di jalur aliran air di kaki gunung, di mana saat itu sedang terjadi hujan lebat yang akan membuat aliran air dari atas gunung mengalir deras ke bawah dan akan menerjang beberapa orang tersebut. Scene berpindah memperlihatkan Rambo yang sedang berkuda di pekarangan rumahnya. John hidup di Arizona bersama kakak dan keponakannya yang bernama Gabriela. Dia adalah satu-satunya orang yang sangat berharga di hidup seorang John Rambo. Dia telah menganggapnya seperti anak sendiri. Perlu diketahui, Om Rambo ini tidak memiliki anak ataupun istri karena hampir semasa hidupnya dihabiskan untuk berperang. Tidak seperti saya, cuma tidur, makan, bangun, tidur, sebat, ngopi, tidur. Sangat-sangat membosankan. Untuk sementara ini John hidup tenang seperti kebanyakan engkong-engkong pada umumnya yang sedang menikmati masa pensiun dengan normal dan damai bersama keluarganya. Tetapi itu hanya sementara, karena setelah ini kita akan disuguhi dengan aksi-aksinya yang sudah lama tak kita lihat lagi. Untuk mengisi hari-harinya, Om Rambo ini menggali terowongan bawah tanah di mana dia bisa sendiri dan merenungi apa yang telah terjadi di masa lalunya. Hingga pada suatu malam, ketika Gabriela mengajak teman-temannya untuk masuk ke terowongan untuk berpesta, dia mendapatkan telepon dari temannya yang berada di Meksiko bahwa telah menemukan di mana ayahnya yang telah lama menghilang. I hear you. Mengetahui Gabriela akan pergi ke Meksiko, Rambo dan kakaknya langsung melarang keras untuk tidak pergi ke sana. Bukan tanpa alasan, Rambo melarangnya karena ayah Gabriela bukan orang yang baik, yang sering bertindak kasar dan membuat ibu Gabriela sakit-sakitan lalu meninggal, dan kemudian meninggalkan Gabriela dengan Rambo dan kakaknya. Namun, Gabriela yang masih muda dan masih enak-enaknya tetap pergi ke sana dan tidak menuruti apa perkataan Rambo. Setelah sampai di Meksiko, Gabriela langsung bertemu dengan Yuli temannya, orang yang berhasil menemukan ayah Gabriela. Akhirnya ketika Gabriela bertemu dengan ayahnya, dia mendapatkan fakta yang sangat menyakitkan nih bos, bahwa sang ayah meninggalkan Gabriela dan ibunya karena sudah tidak lagi menginginkannya. Mendengar hal itu, Gabriela sangat sakit hati dan memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Namun, Yuli yang melihat Gabriela bersedih, khawatir jika dia langsung pulang. Tidak membelikannya Paramed, Yuli malah mengajak Gabriela pergi ke diskotik untuk menghilangkan pusingnya. Namun, hal yang tak diinginkan terjadi ketika ada seorang pria yang memperhatikannya dan memasukkan obat perangsang maksudnya obat tidur ke dalam gelasnya. Scene berpindah di sebuah losmen memperlihatkan beberapa orang di mana orang itu adalah sekelompok kartel dan polisi korup yang mempunyai bisnis cocok tanam rudal di lahan sempit. Mereka mencari gadis-gadis muda untuk dijadikan budak pergesekan mantap dan dijajakan untuk pria-pria hidung belang. Orang ini bernama Vito, sang pemimpin kartel paling berbahaya di Meksiko. Di sisi lain, diperlihatkan sang nenek yang menerima telepon dari Yuli bahwa Gabriela menghilang saat mencari ayahnya.
Dan tak banyak pikir, Rembo pun langsung menyusul ke Meksiko untuk mencari Gabriela. Di sisi lain terlihat Gabriela yang sudah berada di suatu ruangan bersama wanita-wanita muda lainnya yang pada faktanya dia telah diculik dan akan dijadikan budak cocok tanam di sana. Rembo yang sudah sampai di Meksiko langsung menemui ayah Gabriela dan menanyakan keberadaannya sekarang. Sebagai seorang mantan tentara yang sudah membunuh ribuan orang, Rembo masih memiliki aura yang sangat mengerikan. Terlihat dari ayah Gabriela yang terlihat ketakutan setengah mati menatap Rembo. Tak mendapat info apapun dari ayah Gabriela, Rembo pun langsung menemui Yuli untuk menanyakan bagaimana kronologisnya. Hingga saat Yuli diinterogasi, Rembo melihat gelang Gabriela yang dipakai oleh Yuli, sehingga dapat disimpulkan bahwa Yuli telah menjual Gabriela kepada kartel tersebut. Yuli yang terus mengelak dan nyerocos di hadapan sang legenda langsung terdiam ketika Rembo menancapkan pisaunya di atas meja. "Antarkan aku ke tempat itu atau tubuhmu akan kucincang." Hahaha. Gak ada hahaha-nya sih. Melihat engkong ini tidak main-main, Yuli langsung mengajaknya ke klub waktu itu. Ketika Rembo melihat satu di antara mereka, Rembo pun langsung mengikutinya. Dengan pisau legend yang selalu dia bawa, Rembo langsung menusuk pria itu dan menanyakan di mana Gabriela berada. Nah, sesampainya di tempat itu, dengan sangat tenang Rembo berjalan di gang sempit dan kawasan paling berbahaya di Meksiko. Sampai di sebuah rooftop, di mana di sana ada Vito dan kelompoknya yang langsung mengelilingi Rembo. Rembo langsung digeledah dan ditanyai apa tujuannya datang ke sana. Tetapi di sini Rembo hanya terdiam. Dan ketika Vito melihat foto Gabriela di dompetnya, Vito bilang bahwa Gabriela adalah jalan baru di tempatnya. Rembo pun langsung teriak dan ditodong senapan oleh semua orang yang mengelilinginya. Ini orang pada nggak tahu siapa yang ditodong. Melihat Rembo memiliki hubungan dengan Gabriela, adik dari Vito langsung menghantamnya dengan pisau, kemudian dikeroyok rame-rame hingga membuat Rembo babak belur. Dan saat Vito mengatakan nama di KTP itu, John Rembo, kemudian Vito memplesetkan namanya dan membuat semua orang yang ada di sana tertawa. Anjing nih orang, belum tahu mereka macam-macam sama orang yang salah lu pada nyet. Vito pun menyuruh adiknya untuk memberi tanda di wajah Rembo dengan pisau sebagai pengingat bahwa jangan ada yang pernah berani sama kartel paling berbahaya di Bikini Bottom. Setelah itu, sang adik menyayat wajah Rembo dengan bentuk X. Setibanya di markas, sang adik pun marah dengan Vito yang melarangnya membunuh Rembo. Sebagai gantinya, Vito membiarkan sang adik untuk menyiksa Gabriela dan menjadikannya contoh bahwa dia tidak boleh main-main dengan kartel paling berbahaya di Meksiko. Tapi tenang, karena setelah ini kita akan terpuaskan dengan aksi balas dendamnya Om Rembo. Scene berpindah kepada Rembo yang telah ditolong oleh seorang wanita Meksiko yang ada di sana dan dirawat hingga pulih. Dan bersamaan dengan masa pemulihannya, Gabriela terus disiksa, disuntik dan ditiduri berkali-kali hingga membuat dirinya sekarat. Dan saat Rembo sudah pulih, Rembo sangat berterima kasih kepada wanita itu, kemudian langsung pergi ke tempat itu lagi. Dengan mengaku sebagai pembeli, Rembo pun diizinkan masuk. Dengan tak diduga, meski hanya menggunakan sebuah palu, Rembo membantai habis anak buah Vito tanpa tersisa satupun. Mampus. Setelah menemukan Gabriela, Rembo pun langsung membawanya pulang. Mengetahui tempatnya diacak-acak, sang adik pun marah kepada Vito karena melarangnya membunuh Rembo dan membiarkannya hidup. Dan untuk itu, Vito memutuskan untuk mencari Rembo dan berencana untuk membunuhnya. Nah, sementara itu, Rembo dalam perjalanan pulang harus menerima fakta menyakitkan bahwa orang yang paling berharga di hidupnya harus mati tepat di sampingnya. Nah, sesampainya di rumah, sang kakak juga harus menelan kepahitan saat melihat cucu satu-satunya terbujur kaku di dalam mobil. Dan Gabriela pun dikuburkan tak jauh dari rumahnya. Setelah kepergian Gabriela, sang kakak pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya di Meksiko dan memberi pesan kepada Rembo supaya jaga diri baik-baik, jaga jarak, memakai masker dan menaati protokol kesehatan. Saat sang kakak sudah beranjak,
Ternyata Rambo menyusun rencana untuk menghabisi kartel tersebut. Dan dengan pengalamannya sebagai tentara yang sudah membunuh ribuan orang, tidak sulit bagi Rambo untuk menyusun strategi dan jebakan untuk kartel itu. Dimulai dengan membuat ranjau darat, menyiapkan bom, menajamkan linggis, pisau, dan senjata tua lainnya. Kemudian diakhiri dengan memanah, di mana itu adalah ciri khas sang legenda. Setelah semua siap, Rambo kemudian memancing Vito untuk datang ke rumahnya. Dengan cara mendatangi rumah adiknya dan membantai semua pasukannya dengan brutal dan memenggal kepala sang adik saat mandi di toilet. Keesokan harinya, Vito menemukan adiknya sudah tewas dengan posisi duduk tanpa kepala. Mampus. Dengan kertas yang bertuliskan alamat Rambo di sana, Vito pun langsung mengerahkan pasukan dengan semua senjata mereka untuk menuju ke kediaman Rambo. Rambo sendiri terlihat sedang berdiri di dekat makam Gabriela sembari menunggu para kartel itu datang. Hingga saat pasukan Vito muncul dengan iring-iringan mobil, Rambo langsung bersiap di posisinya. Saat salah satu mobil menginjak ranjaunya, disitulah pertempuran dimulai. Vito dan anak buah langsung turun dari mobil dan menyebar ke segala arah. Namun mereka malah dibantai oleh Rambo yang langsung muncul dari tanah. Mengetahui hal itu, Vito menyuruh anak buahnya masuk ke terowongan. Dan inilah kesalahan mereka sejak awal karena berurusan dengan engkong-engkong legend John Rambo. Semua anak buah Vito pun tewas terkena jebakan yang disiapkan oleh Rambo. Dengan tertusuk, terpenggal, meledak, tertancap linggis, dan sisanya dihabisi sendiri oleh Rambo menggunakan shotgun tua miliknya. Tubuh terpotong, kepala hancur, organ dan otak yang tercecer terlihat sangat biasa bagi seorang John Rambo. Hingga saat mendapat kesempatan membunuh Vito, dia tidak melakukannya. Alasannya, karena dia ingin Vito menjadi yang terakhir untuk merasakan amarah, rasa sakit, dan kebencian yang dia rasakan. Hingga pada saat semua terowongan diledakkan dan Vito keluar dari terowongan tersebut, Rambo langsung melesatkan anak panahnya sehingga tertancap di bahu kanannya dan menghujani bagian tubuh lainnya sehingga Vito tertancap di dinding kayu yang membuatnya tidak bisa bergerak. Mampus. Pada saat detik-detik ajalnya datang, Vito melihat Rambo dengan tubuh yang kekar dan mengeluarkan pisau di tangannya. Seketika, mental dan klaim kartel paling berbahaya selama ini runtuh dalam sekejap. Saat Rambo sampai di depan mukanya, dia sadar bahwa Rambo bukanlah orang sembarangan dan telah melakukan kesalahan besar karena berurusan dengannya. Kemudian Rambo menancapkan pisau dan merobek dadanya. Kemudian mengambil jantungnya dengan tangannya sendiri, kemudian tewas dengan sangat mengerikan. Dan setelah semua berakhir, Rambo pun kembali ke rumahnya, kemudian duduk di kursi goyang dengan meratapi nasibnya sendiri sebagai prajurit kesepian. Dan film pun berakhir. Anjing. Film balas dendam tuh gini. Puas rasanya sampai terbawa emosinya. Welelelele. Serius nih, serius. Kali ini serius. Banyak scene yang bikin darah lu naik. Beneran dah, coba lu lihat filmnya nanti. Kayak waktu Gabriela disiksa tuh contohnya satu. Rasanya tuh pengen ikut-ikutan balas dendam gitu. Wah, emosi banget pengen banting keyboard gua anjing. Jangankan kartel paling berbahaya, satu batalion aja diratain sama dia anjing. Untuk keseluruhan filmnya sangat memuaskan. Saya sarankan kalian untuk menonton sendiri full filmnya dan rasain gimana sensasinya. Sekian dulu rangkuman film kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten yang saya buat, silahkan klik subscribe dan like video ini.